Siapkan dulu timunnya, ini aku pakai setengah kilogram. Kemudian ini timunnya aku sengaja pilih yang muda-muda ya teman-teman. Nah ini timunnya udah dicuci, udah bersih, tinggal pakai aja. Kemudian kita potong-potong. Ini aku potongnya bulat kayak gini aja ya teman-teman. Kalau teman-teman sesuaikan selera aja potongnya. Dan untuk bagian ujungnya ini aku buang supaya nggak pahit ya, karena biasanya timun ujungnya itu pahit. Udah selesai dipotong-potong, kemudian masukkan ke wadah dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan 2 batang sosis. Ini kalau nggak ada sosis boleh diganti pakai bakso ya teman-teman, rasanya juga tetap enak. Nah sosisnya ini aku belah 4 ya. Setelah dibelah 4 kemudian aku potong kecil-kecil. Nah ini sosisnya udah selesai dipotong, kita kepinggirkan dulu, ke pinggir talenan kayak gini. Kemudian siapkan bumbu, ini bumbunya simple banget, cuman bawang putih, bawang merah dan cabai. Untuk penggunaan cabai sesuaikan selera ya, kalau teman-teman gak suka pedas, ini cabainya bisa dikurangin atau di skip ya. Kemudian potong-potong bumbunya. Nah ini bumbunya juga udah siap ya teman-teman. Kemudian kita siap untuk menumis. Tambahkan minyak, ini jangan banyak-banyak. Masukkan bumbu yang udah kita siapkan tadi. Masak, kemudian tumis bumbunya sampai harum. Setelah harum kayak gini, kemudian masukkan sosis. Tumis lagi sosisnya sampai tercampur dengan bumbu. Kemudian tambahkan 1 gelas air. Dan kita bumbui ya teman-teman. Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini terserah mau pakai kaldu ayam atau kaldu sapi atau kaldu jamur, sesuai selera teman-teman aja. Kemudian tambahkan saus tiram, ini aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan 1 sendok teh kecap asin ya teman-teman. Yang gak ada kecap asin ini bisa diganti pakai garam. Tunggu mendidih dulu. Kalau udah mendidih kayak gini, kemudian kita masukkan timunnya ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini aku numisnya nggak lama, cuman sekitar 1-2 menit aja. Kalau teman-teman mau tumis lebih lama boleh ya, sesuaikan selera aja. Kalau aku lebih suka timunnya ini yang masih kriuk kayak gini. Nah ini udah matang ya teman-teman. Boleh diicip-icip dulu, kalau kurang garam atau kurang penyedap boleh ditambahkan. Kalau teman-teman yang suka manis boleh ditambahkan gula ya. Kemudian matikan dan boleh disajikan. Ini tuh enak banget, kalau aku makan kayak gini aja ini udah kenyang. Tapi kalau yang mau pakai nasi boleh, sesuaikan selera. Pertama siapkan dulu parenya. Ini parenya aku pakai setengah kilogram ya teman-teman. Kemudian dibelah. Dan kerok bagian bijinya. Ini bisa dikerok pakai sendok kayak gini ya teman-teman, biar lebih cepat. Nah ini
udah selesai dikerok semua ya teman-teman. Kemudian kita iris tipis. Setelah selesai diiris tipis, kemudian masukkan ke wadah. Tambahkan garam. Kemudian ratakan. Nggak perlu diremas-remas ya teman-teman, supaya parenya ini tetap segar. Nah, diratakannya kayak gini aja. Ini udah selesai. Kita sisihkan dulu sambil siapkan bumbu. Kemudian siapkan 1 papan tempe. Ini kita potong-potong tipis-tipis ya teman-teman, kayak kita buat orek tempe. Nah, ini udah selesai diiris-iris tempenya, sisihkan dulu. Kemudian siapkan bumbu. Ini bumbu yang aku pakai, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini semua bumbunya kita iris-iris ya teman-teman. Setelah bumbunya selesai diiris-iris kayak gini, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita kembali lagi ke parenya ya teman-teman. Ini parenya udah mulai layu. Nah, ini bisa dicuci bersih ya teman-teman, supaya nggak asin. Nah, ini setelah dicuci bersih, ini udah siap pakai. Kemudian kita rebus dulu. Siapkan air, kita didihkan dulu. Nah, ini setelah mendidih airnya, masukkan parenya. Kita aduk-aduk sebentar. Ini rebusnya kita nggak lama ya teman-teman, sampai mendidih kembali aja. Nah, ini aku mau tes dan ini udah empuk ya teman-teman. Kemudian matikan apinya dan pindahkan ke wadah. Ini sebenarnya udah nggak begitu pahit teman-teman, tapi kalau teman-teman mau yang benar-benar nggak pahit, setelah direbus kayak gini ini bisa dicuci lagi ya teman-teman. Dicuci sampai 2 kali itu udah cukup. Kemudian bisa ditumis. Tambahkan minyak. Ini minyaknya aku pakai agak banyak untuk goreng tempenya ya. Masukkan tempenya. Tumis tempenya sampai setengah matang. Nah, ini tempenya udah setengah matang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan cabai dan bawangnya. Tumis lagi sampai bawang-bawangannya ini layu. Bisa dicampur langsung sama tempenya ya teman-teman. Nah, ini bawang-bawangannya udah layu. Kalau udah layu, masukkan pare yang sudah kita rebus tadi. Ditumis sebentar aja karena ini parenya udah matang ya teman-teman. Kalau aku masak pare nggak perlu pakai air, tapi kalau teman-teman mau yang berkuah boleh ditambahkan air ya. Tambahkan garam, penyedap, dan saus tiram. Takaran lengkap bisa cek di deskripsi ya. Aduk-aduk sebentar sampai bumbu dan sayurnya ini tercampur rata ya teman-teman. Boleh sambil diicip-icip, kalau kurang garam atau kurang penyedap ini boleh ditambahkan. Kalau dirasa sayurnya ini udah pas, ini boleh dimatikan apinya, kemudian disajikan ya.
Pertama, siapkan dulu tahu. Ini aku pakai 8 buah tahu kulit. Kalau teman-teman mau pakai tahu putih yang digoreng sendiri, silahkan, sesuaikan selera. Kemudian tahunya ini kita potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tahunya udah selesai dipotong-potong, pindahkan dulu ke wadah, kemudian sisihkan. Kemudian siapkan kol, ini aku pakai 6 lembar ya teman-teman. Kemudian kolnya ini dipotong-potong. Kalau aku lebih suka dipotong pakai tangan kayak gini, nggak perlu pakai pisau, jadi potongannya nggak beraturan gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau cepet pakai pisau juga boleh, sesuaikan selera. Nah, ini udah selesai, cuci dulu dan sisihkan. Kemudian siapkan bumbu. Ini bumbunya simple banget, cuman bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Untuk penggunaan cabai sesuaikan selera ya teman-teman. Kalau teman-teman suka lebih pedas boleh ditambahkan. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangi atau di skip ya. Setelah selesai semua, ini kita siap untuk menumis. Siapkan wajan, pakai minyaknya agak banyak ya biar lebih enak. Masukkan bumbu yang sudah diiris tadi. Tumis sampai benar-benar harum ya teman-teman, nggak perlu terlalu kering, cukup sampai harum aja. Nah, setelah harum kayak gini, kemudian masukkan tahu, tumis sebentar. Kemudian masukkan kolnya. Jangan ditambahkan air ya teman-teman. Tambahkan bumbu, ini aku pakai setengah sendok makan kaldu sapi, kemudian 1 sendok makan saus tiram, dan 2 sendok makan kecap manis ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar sampai bumbunya tercampur dengan sayur. Setelah tercampur rata kayak gini, ini bisa diicip-icip ya teman-teman. Kalau kurang asin atau kurang sedap bisa ditambahkan. Ini aku tambahkan 1/4 sendok makan garam karena kurang asin ya. Tumis sampai layu, keempukannya ini sesuai selera. Kalau ini aku suka yang kriuk kayak gini. Ini udah selesai, bisa dimatikan dan disajikan. Biarpun simple dan sederhana kayak gini, tapi dijamin ini tuh rasanya enak banget. Pertama, siapkan dulu jamur tiram. Ini aku pakai 500 gram ya teman-teman. Kemudian jamurnya ini kita suir-suir. Sebelum disuir, ini akarnya mau aku buang dulu. Setelah selesai disuir-suir, jamurnya kita cuci dulu ya teman-teman. Ini aku langsung tambahkan air aja sampai jamurnya terendam. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam ya teman-teman. Aduk-aduk. Gak perlu diremas ya teman-teman, cukup dicuci pelan-pelan aja biar jamurnya gak hancur.
Kemudian pindahkan ke wadah dan bilas lagi sampai jamurnya bersih ya teman-teman. Kalau sudah bersih jamurnya, ini boleh ditiriskan. Kemudian siapkan bumbu. Ini bumbu yang aku pakai ya teman-teman, cuman bawang merah, bawang putih, cabai dan juga daun bawang. Kalau teman-teman suka lebih pedas, ini cabenya boleh ditambahkan, dan kalau nggak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Setelah bumbunya selesai diiris, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita siap untuk menumis. Siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kemudian masukkan bumbu yang sudah diiris-iris tadi kecuali daun bawang ya teman-teman. Tumis sampai bumbunya harum. Setelah harum, ini boleh dimasukkan jamurnya ya teman-teman. Jangan pakai air lagi karena jamur ini sudah berair. Kita tumis sebentar sampai jamurnya mengeluarkan air ya teman-teman. Nah, kalau jamurnya udah ngeluarin air kayak gini, kemudian kita bisa bumbui. Ini aku pakai 2 sendok makan saus tiram. Kemudian garam dan juga lada. Tumis lagi sampai semua bumbunya tercampur rata ya teman-teman. Setelah semua bumbunya tercampur rata, boleh dimasukkan daun bawangnya. Aduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Kalau sudah layu, boleh dimatikan apinya, kemudian disajikan ya. Dan ini hasilnya, biarpun simple, masaknya cepet, cuman rasanya ini benar-benar enak ya teman-teman. Pertama, siapkan dulu 1 bonggol sawi putih ya teman-teman. Kemudian sawi putihnya ini kita potong-potong, ujungnya dibuang ya. Nah, ini selesai dipotong-potong, kemudian dicuci dan sisihkan. Siapkan bumbu. Bumbunya di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan cabai keriting. Untuk penggunaan cabainya sesuaikan selera ya, teman-teman. Untuk bawang merahnya ini aku pakai banyak karena kecil-kecil. Kalau besar pakai 4 atau 5 udah cukup ya. Bumbunya selesai diiris-iris, ini disisihkan dulu. Kemudian siapkan tahu, ini aku pakai 6, potong-potong sesuai selera. Kemudian diicip ya teman-teman. Kalau tahunya ini nggak asin, direndam dulu pakai air garam ya. Kalau ini tahu yang aku beli kebetulan udah asin ya, jadi nggak perlu taruh garam lagi. Nah, ini udah selesai semua. Kemudian siapkan panci, tambahkan minyak. Ini minyaknya pakai agak banyak ya. Goreng dulu tahunya. Tahunya ini digoreng sampai kuning keemasan ya teman-teman, nggak perlu terlalu kering. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman. Ini kita angkat.
Kemudian ini aku pakai 1 genggam teri ya teman-teman. Bebas mau pakai teri jenis apa aja. Ini supaya lebih sedap ya. Digoreng terinya sampai kering ya teman-teman. Nah ini terinya udah kering. Kita angkat, kemudian minyaknya dikurangin ya, karena ini terlalu banyak minyaknya. Nah setelah minyaknya dikurangin, kemudian kita goreng bumbu yang sudah diiris-iris tadi. Ditumis sampai harum. Setelah harum ini masukkan sawi putihnya ya teman-teman. Diaduk-aduk lagi sampai sawinya layu. Kemudian masukkan teri dan juga tahunya. Dan tambahkan 100 ml air ya teman-teman. Nah ini untuk bumbu aku pakai saus tiram aja. Ini aku pakai 1 sendok makan. Nanti diicip-icip lagi ya teman-teman. Kalau kurang asin atau kurang sedap boleh ditambahkan garam dan juga penyedap ya. Tapi ini aku icip udah pas karena terinya udah asin ya. Ini sebentar banget masaknya, udah ditumis kayak gini aja. Kalau sawinya udah empuk, ini boleh dimatikan apinya, kemudian disajikan ya. Pertama siapkan dulu buncis, ini aku pakai 250 gram. Ini sudah dibuang ujung-ujungnya dan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian buncisnya ini aku iris tipis-tipis kayak gini supaya lebih cepat matang ya. Nah ini buncisnya udah selesai diiris-iris, kemudian masukkan ke wadah dan sisihkan. Siapkan 1 papan tempe, ini kita potong-potong kayak kita buat orek ya teman-teman. Nah ini tempenya udah selesai diiris-iris, sisihkan dulu, kemudian siapkan bumbu. Bumbunya di sini aku pakai cabai keriting, kemudian cabai rawitnya aku pakai 3 buah, bawang putih, bawang merah, kemiri dan juga lengkuas. Ini lengkuasnya udah dikeprek ya, kita sisihkan dulu. Kemudian bumbunya kita haluskan ya teman-teman. Untuk takaran lengkap bisa cek deskripsi box ya. Nah ini bumbunya sudah selesai dihaluskan ya teman-teman. Kemudian kita siap untuk memasak. Siapkan panci dan tambahkan minyak. Ini pakai agak banyak untuk goreng tempenya ya teman-teman. Dan masukkan tempe yang sudah diiris-iris. Kita goreng tempenya sampai setengah matang ya teman-teman. Nah ini udah cukup ya teman-teman, kita angkat tempenya.
Kemudian minyak sisanya ini kita gunakan untuk menggoreng bumbu ya teman-teman. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga lengkuasnya. Tambahkan sedikit terasi. Ini aku pakai 1/4 terasi yang ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam dan kaldu bubuk. Kalau teman-teman mau pakai gula boleh, sesuaikan selera ya. Tumis bumbunya sampai harum. Kemudian setelah harum ini tambahkan air. Aku pakai 1 gelas atau 200 ml ya teman-teman. Kemudian tambahkan saus tiram, ini aku pakai 1 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita tunggu mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih masukkan buncisnya. Ditumis sebentar, ini sekitar 1-2 menit ya teman-teman. Kemudian masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk lagi. Dan boleh diicip-icip ya teman-teman. Kalau kurang garam atau kurang penyedap, ini boleh ditambahkan sesuai selera ya. Nah, ini aku mau icip dulu. Ini rasanya udah pas dan enak banget. Bisa dimatikan apinya ya teman-teman. Ini udah mateng. Kemudian bisa disajikan bersama dengan nasi hangat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.